Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum, tujuan dari pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, khususnya pada kaki, dan masih banyak fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat ya, arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga otot yang kaku nanti akan lemas, serta peredaran darah dan hormon nanti akan lancar. Dengan lancarnya peredaran darah ini berarti yang tubuh untuk sehat. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa ya, pada telapak kaki ya juga diberikan pelemasan ya, dan diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat, jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijatan refleksi ini sebagai upaya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh. Jadi, apabila organ tubuh mengalami kelainan, bisa disembuhkan dengan pijatan refleksi ini ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan ya, serta di treatment ya, dengan mengangkat ya lutut ke atas ya. Ini akan menimbulkan ya relaksasi antara otot dan persendian ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Nah, setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut dengan pemijatan kaki kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri ya. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Nah, yang perlu diperhatikan setelah selesai ya, proses pijat urut ini biasanya akan terjadi detoksifikasi atau proses pengeluaran racun. Proses pengeluaran racun ini ditandai ya dengan biasanya sering buang air kecil, main ceret, tidur berkepanjangan, keringat keluar berkelebihan, dan justru setelah dipijat nanti badan akan menjadi sakit jemuai atau jarem
Hal itu tidak perlu khawatir dan tidak usah diobati, karena beberapa saat kemudian rasa itu akan hilang sendiri dan tubuh akan menjadi segar ya. Dan apa yang menjadi kendala atau permasalahan tadi bisa tersolusikan. Karena di samping itu semua, pijat urut ini bisa merangsang keluarnya hormon endorfin ya. Mana jenis hormon ini merupakan bisa memberikan efek riang atau segar bugar ya pada tubuh. Jadi apabila Anda setelah dipijat nanti terasa segar bugar dan efek itu adalah reaksi dari hormon endorfin. Cara pemijatan kaki kanan ya seperti yang Anda lihat pada video ini. Terus kaki kanan ya, pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa minyak harus cukup, karena pijat urut ini ya diurut dengan minyak, dan minyak merupakan pelicin. Apabila ya kurang minyak nanti akan bisa mengakibatkan atau memperbesar gesekan antar kulit dan berujung pada memar ya. Nah, kemudian ya setelah itu ya kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga nantinya kaki akan menjadi lemas, yang tadinya kaku, sakit, kebas dan sebagainya nanti akan hilang ya. Dan jangan lupa pada ya kaki itu diberikan pelemasan atau relaksasi, dan diberikan juga pijatan refleksi. Nah, cara pemijatan refleksi ya pada telapak kaki pada titik-titik tertentu dipijat-pijat, jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat ya. Langkah ini akan menstimulir ya saraf yang berhubungan dengan organ tubuh. Jadi kalau ada organ tubuh yang bermasalah, misalkan paru-paru atau jantung, nanti bisa dinormalkan kembali. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan ya pada bokong itu ya, pantat. Kemudian kita berikan treatment. Nah, setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, kemudian setelah itu ya dirasa cukup ya. Kemudian kedua kaki kita lipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ya pemijatan bagian pantat. Caranya pantat dipijat-pijat, mana di dalam pantat ini banyak sekali terjadi permasalahan ya, misalkan kemeng, mungkin kebas atau linu-linu dan sebagainya, nanti akan sembuh ya. Dan yang perlu diperhatikan ya bahwa secara umum pijatan ini harus dikonfirmasi ya, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya.
Jadi masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu perlu kita tanya. Tujuannya agar didapatkan proses pemijatan yang tepat. Jadi nanti pasien akan sembuh dari segala keluhannya dan tidak merasakan kesakitannya atau overdosis dalam pemijatan. Nanti malahan akan terasa tidak enak ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mata terus dipijat-pijat ya. Nah, teliti ya, tidak ada yang terlewatkan ya. Dan mengingat tadi ya ukurannya, ukuran kekuatan pemijatan yang masing-masing orang berbeda-beda tadi ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Saya kira mudah untuk dipraktekkan ya, dan silakan dicoba, diikuti, dipelajari, kemudian dipraktekkan pada pasangan Anda. Nanti Anda akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda sendiri ya, dan tidak harus menggantungkan pemijat ya, atau pijatan oleh orang lain ya. Apabila dirasa pijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya ya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan ya pada sekitar pantat. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Terus ya, pantat kita pijat-pijat ya. Sampai permasalahan di sekitar pantat nanti tersolusikan ya. Tidak ada lagi masalah pantat setelah dilakukan terapi pijat urut ini ya. Kemudian setelah pemijatan pantat, dilanjut ke pemijatan pinggang sampai ke punggung. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung itu dioles jarinya, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung, arahnya ke atas ya, arahnya ke atas. Dan yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung tadi terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu tulang belakang kita berikan pijatan refleksi ya. Nah, cara pemijatan refleksinya ya dengan menekan titik-titik tertentu pada tulang belakang ya. Nah, di dalam tulang belakang pula ya terdapat produksi sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu ya penanganannya harus tepat ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini ya. Dari pinggang sampai ke punggung ya, kita berikan pijatan ya. Pijat arahnya ke atas sambil kita tekan-tekan ya. Dan bisa berbunyi kotak ya. Nah, cara pemijatannya ya seperti yang Anda lihat pada video ini. Jangan lupa untuk punggung juga kita berikan perhatian yang khusus, karena di daerah punggung ini banyak sekali terjadi kendala ya. Apabila Anda suka dengan video ini, silakan di-share ya, dibagikan kepada semua teman, dan silakan subscribe. Serta apabila Anda tidak suka ya, mohon di skip saja. Mungkin ya pijat urut ini ya
Anda merasa tabu karena harus melepas pakaian ya. Nah, memang pijat turut ini berbeda dengan jenis pijatan yang lain. Harus melepas pakaian, kemudian ya tubuh dioleskan minyak dan dipijat dengan cara menggosok. Apabila dirasa kurang kuat pijatan ini, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekan sambil digosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Mungkin Anda akan menambahkan ya demi sempurnanya konten ini, atau ingin sekedar bertanya, kami persilakan ditulis pada kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan, komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan di sela tulang belikat, disusul ya tangan kanan juga dilipat ke belakang dan juga diberikan pijatan. Nah, cara pijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Nah, kemudian setelah itu ya tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian ya. Ini sebagai upaya untuk relaksasi ya. Dan setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien ya. Kemudian dipijat ya dari pinggang sampai ke punggung. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan ya bahwa tidak ada pemijatan yang terlewatkan ya, dari semua arah ya. Karena pijat turut ini juga sebagai upaya untuk mengusir asam laktat, oleh karena itu harus dengan pijatan dengan cara digosok seperti ini. Asam laktat ini biang keladi kecapean. Apabila ada terlalu terakumulasi asam laktat dalam tubuh, Anda akan merasa capek dan berakhir pada demam ya. Oleh karena itu ya cara usirnya seperti yang Anda lihat pada ini. Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan bagian kepala. Caranya mula-mula ya di daerah punggung itu kita pijat-pijat ya, sampai benar-benar tidak ada permasalahan ya. Kemudian kepala juga dipijat-pijat. Langkah ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Kemudian rambut kita tarik-tarik serta kedua telinga kita tarik-tarik ya. Langkah ini bisa menyembuhkan migrain dan vertigo. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian samping kanan ya. Caranya seperti ini ya, kita pijat-pijat seperti ini, harus dengan perasaan ya, karena ini kepala ya. Di daerah situ juga banyak saraf dan kelenjar ya yang sangat sensitif, karena itu harus hati-hati dalam jalan kepala. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian kita palingkan ke kanan dan kita pijat bagian kiri, masih dalam posisi tengkurap ya.
terus kita pijat ya. Dan kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pijat urut ini juga sebagai upaya ya untuk membersihkan kulit ya. Karena minyak yang saya pakai adalah minyak zaitun ya. Bisa membersihkan kulit dengan cara digosok tadi sambil ya memberikan nutrisi yang sangat berguna bagi kulit. Ini manfaat dari minyak zaitun ya, yang saya pakai sebagai pelumas pemijatan ya. Kemudian telapak tangan ya kita berikan pijatan refleksi. Caranya ya pada titik-titik tertentu telapak tangan itu kita pijat-pijat ya. Jari-jari tangan kanan kita pijat-pijat serta sela-sela jari kita pijat-pijat lembut ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Terus ya tangan kita pijat ya dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang sehingga tangan nanti menjadi lemas ya. Otomatis peredaran darah nanti akan lancar, dengan peredaran darah lancar nanti akan melancarkan suplai makanan. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan di sela tulang belikat seperti ini. Dilanjut pemijatan tangan kiri ya. Caranya mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Caranya ya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Sama halnya dengan tangan kanan tadi ya. Tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Sama. Setelah kita pijat ya dengan seksama di tangan kiri tadi ya, pada telapak tangan kita berikan pijatan refleksi. Caranya ya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri kita pijat-pijat, jari-jari tangan kiri kita pijat sampai kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Cara ini bisa memberikan efek seperti kesetrum ya, karena berhubungan dengan stimulasi saraf. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan di sela tulang belikat. Kemudian setelah itu kita lanjut langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi terlentang. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Jangan lupa untuk sendi lutut ya, itu kita berikan pijatan khusus agar cairan sendi yaitu cairan sinovial yang terdapat pada sendi nanti bisa berfungsi secara normal ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu ya, kaki kanan diangkat, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang.
Kemudian ya kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan biar lemes ya, seluruh persendian dan otot ya. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Lanjut ya, pemijatan pada kaki kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Nah, cara pijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kaki kiri terus dipijat-pijat ya, dengan memperhatikan bagian lutut ya. Kita berikan pijatan khusus agar cairan sinovial ya berproduksi secara normal ya. Apabila kurang cairan ini, nanti persendian khususnya pada lutut akan terasa sakit. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan lagi ya. Tujuan diangkatnya kaki ini untuk memudahkan ya, proses pijatan. Kemudian setelah itu kaki kiri kita tarik ke depan ya, dan semacam kita olahragakan ya, agar nanti kaki, persendian, otot dan pinggang bahkan sampai punggung nanti bisa terrelaksasi. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjutkan dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Jangan lupa untuk pangkal paha itu ya dipijat sambil ditekan-tekan ya. Langkah ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Capek-capek yang mungkin kamu nanti akan sembuh ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki ya kita angkat ya, dan kita tarik ke depan 3 kali sampai mungkin 6 kali bisa ya. Tujuannya untuk relaksasi ya, untuk pelemasan antara pinggang, punggung ya, sampai persendian dan otot kaki ya. Kemudian setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi seperti ini. Lanjut ya, pemijatan bagian perut ya. Caranya ya, mula-mula perut dipijat, arahnya spin ya, dengan arah memutar seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita solusikan ya, apa yang menjadi kendala ya atau keluhan. Mungkin perut kembung atau mungkin membetulkan peranakan dan sebagainya ya. Itu bisa dilakukan seperti ini. Dan pijatan perut ini juga bisa sebagai upaya untuk diet ya. Bagi Anda yang merasa perutnya mungkin buncit, bisa diterapi dengan pijat perut ini sehingga akan menjadi langsing ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan ya, kita harus bijaksana dalam memijat perut. Artinya ya, tidak boleh asal memijat perut begitu saja, karena ya di dalam rongga perut yang tidak ada pelindungnya ini ya, ini terdapat organ yang sangat vital. Oleh karena itu kita harus bijaksana dalam memijat perutnya, tidak asal pijat. Akan menimbulkan masalah yang lain. Karena itu tidak perlu memijat perut apabila ya tidak dibutuhkan.
Nah, beginilah ya pijat urut ya. Dimana pijat urut ini sudah dilakukan ya oleh leluhur kita zaman dulu, dan kita tinggal melestarikan ya. Jadi tidak asing lagi ya bagi kita. Dan memang pijat urut ini harus melepas pakaian ya. Karena apa? Karena tubuh itu harus dioles dan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok yang berbeda dengan pijatan yang lain. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya masih dalam posisi telentang tadi, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan untuk pangkal lengan ini kita berikan pijatan ya. Ini akan bagus sekali bagi Anda yang mengalami sesak nafas dan batuk-batuk, utamanya batuk karena lelah atau karena capek. Ini akan sembuh ya, dengan cara pijatan seperti ini. Terus ya kita pijat ya dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan ya, kita pijat ya. Mana langkah ini juga sebagai upaya untuk mengusir asam laktat ya, agar asam laktat tidak terakumulasi khususnya di bagian situ ya, bagian sekitar wilayah dada. Oleh karena itu harus kita usir dengan cara terapi pijat urut ini ya. Nah, saya kira mudah untuk dicoba ya, dipraktekkan pada pasangan Anda. Dan ini sudah terbukti ya, cara ini sudah saya buktikan. Banyak yang sembuh ya dari keluhan utamanya sesak nafas dan batuk dengan cara seperti ini. Kemudian setelah selesai ya, dilanjut dengan pemijatan bagian kepala ya. Nah, caranya mula-mula ya dari kepala itu ya, di bagian kening itu kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dengan kita tarik ke sampai ke ujung rambut seperti ini. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa, sekaligus merupakan relaksasi ya dan stimulasi saraf. Kemudian rambut kita tarik-tarik ya, dan kedua telinga kita tarik-tarik secara bersama-sama ya. Dengan cara seperti ini maka vertigo dan migrain bisa sembuh ya. Nah, kemudian kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat ya bagian samping kanan kepala. Kalau tadi dalam posisi tengkurap, sekarang dalam posisi telentang juga kita lakukan seperti ini. Kita lakukan pijatan samping kepala bagian kanan. Kemudian kita palingkan ke kanan, kita pijat sebaliknya ya, dari bagian kiri ya, dari leher bagian kiri. Harus dengan hati-hati, penuh perasaan, karena di situ banyak kelenjar ya dan saraf. Oleh karena itu kita harus berhati-hati
pelaksanaan pemijatan kepala ini. Ini merupakan stimulasi saraf ya. Kumpulan merupakan relaksasi dan stimulasi saraf. Nah, kemudian setelah itu ya, kepala kita angkat. Kemudian kita pijat ya bagian punggung sebelah kiri dan juga punggung sebelah kanan. Cara ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Dan yang menjadi permasalahan di sekitar punggung nanti dan kepala nanti akan sembuh. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Caranya ya, tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Barangkali di daerah lengan itu ada akumulasi asam laktat, nanti bakal hilang ya. Dan sekaligus sebagai upaya untuk membersihkan ya, apabila tangan nanti kita kotor ya, bisa dibersihkan dengan pijat ulet ini. Kemudian telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat, jari-jari tangan kita tarik-tarik, serta sela-sela jari kita pijat-pijat. Nah, pijatannya seperti yang dilihat pada video. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan seperti ini. Dilanjut pemijatan tangan kanan ya, caranya ya, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan itu secara berulang-ulang. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya, seperti halnya pada tangan kiri tadi. Pada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat, jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat. Maka ini bisa menimbulkan efek seperti kesetrum ya. Nah, ini merupakan stimulasi saraf yang terhubung ke semua organ tubuh kita. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Kemudian kita berikan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh pasien kurang lebih 3 kali seperti ini ya. Kemudian masih dalam posisi terlentang tadi ya, tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak bagian kanan, pinggang, dilanjut pantat ya, semuanya di kanan semua, sampai ke kaki, dan kaki kita berikan treatment seperti ini. Dilanjut dengan kedua kaki dilipat secara bersama-sama. Kemudian kita lanjut ke ya, arah sebaliknya ya. Tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri, mulai dari pundak bagian kiri ya, sampai ke pinggang ya. Setelah tulang belikat juga kita berikan pijatan ini sampai ke pinggang dan bahkan sampai ke pantat dan berakhir di kaki. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video. Mula-mula kaki
cara lipat ya, salah satu. Kemudian kedua, dilanjut dengan kedua kaki kita sampai ketika treatment seperti ini ya. Kemudian dilanjut dengan langkah yang ketiga, pijat turun dalam posisi duduk. Caranya si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai kepala ya. Sehingga dalam proses pijat turun ini nanti tidak ada yang terlewatkan pijat, tidak ada yang terlewatkan. Kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik, dan kedua telinga kita tarik. Seperti yang saya katakan tadi, merupakan ya, bisa menyembuhkan vertigo dan migrain ya dengan cara ini. Kemudian setelah itu ya, tubuh kita treatment dengan cara penumpu ya lutut kita. Kemudian tubuh kita tarik ke belakang 3 posisi, atas, tengah, bawah ya. Seperti ini. Dan tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Nah, saya kira ya proses terapi pijat turun ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.